Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Abbas menyatakan bahwa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam adalah 10 abad lamanya. Pada saat itu, semua orang patuh kepada Allah. Umat manusia mulai menyembah berhala pertama kali, yaitu pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5 nama berhala yang masyhur alias terkenal pada zaman itu, yaitu Wat, Suwa, Yaguts, Ya'ud, dan Nars. Nabi Nuh alaihissalam hidup bersama dengan masyarakat yang dulu pernah mendapat tuntunan dari Nabi Idris alaihissalam. Sepeninggal Nabi Idris alaihissalam, ratusan tahun kemudian umat manusia mulai kehilangan tujuan hidup, panutan, serta mulai tidak memiliki keyakinan. Mereka lupa dengan ajaran Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyadarkan mereka kembali. Nabi Nuh dipilih karena ia adalah orang yang sangat dikenal oleh kaumnya. Ia termasuk orang yang sabar dan teguh hatinya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa pada saat itu usia Nabi Nuh alaihissalam adalah 480 tahun. Sayangnya, usaha penyadaran selama 950 tahun oleh Nabi Nuh hanya sedikit saja yang beriman kepada Allah. Itu pun jumlahnya tidak bertambah. Sebagian besar masyarakat tetap saja ingkar dan mencemooh dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Nuh memohon petunjuk kepada Allah SWT. Mendengar permohonan ini, Allah memerintahkan untuk segera membangun sebuah bahtera atau kapal besar. Nabi Nuh masih belum mengetahui untuk apa bahtera itu nantinya. Nabi Nuh bersama para pengikutnya dibimbing oleh malaikat Jibril membangun bahtera atau kapal dari kayu yang sangat besar. Mereka membangunnya di atas perbukitan yang jauh dari pemukiman penduduk. Kegiatan ini diketahui oleh orang-orang. Mereka datang melihat apa yang sedang dilakukan oleh Nabi Nuh beserta pengikutnya. Ejekan, cemoohan, dan tertawaan dilontarkan terus-menerus. Mereka menganggap Nabi Nuh terlalu mengada-ada. Walaupun dihujani dengan hinaan serta cacian, tetapi Nabi Nuh dan pengikutnya tidak menghiraukannya. Mereka berkonsentrasi supaya dapat segera selesai. Pembangunan bahtera ini membutuhkan waktu yang lama. Dikisahkan bahwa kapal yang dibangun sangatlah besar dan didesain sedemikian rupa sehingga mampu mengarungi ombak serta menerjang hujan badai yang dahsyat. Sejak awal pembuatannya, Allah selalu mengawasi dan membimbingnya sehingga bahtera ini sangat kuat, kokoh, bahkan sempurna. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa panjang kapal Nabi Nuh adalah 1.200 hasta dengan lebar 600 hasta, sedangkan tingginya mencapai 30 hasta. 1 hasta sama dengan 45,7 cm. Kapal tersebut dibagi menjadi 3 tingkat, masing-masing tingkat tingginya 10 hasta. Tingkat paling bawah diisi dengan binatang. Bagian tengah ditempati oleh manusia, sedangkan bagian atas untuk burung. Para ilmuwan dari Amerika dan Timur Tengah yang meneliti di sekitar situs penemuan bahtera Nabi Nuh menemukan bahwa ada lempengan batu yang berlubang di bagian ujungnya. Batu ini diduga dulunya berfungsi sebagai pengokoh dan penyeimbang bahtera. Saat berlayar, batu itu ditenggelamkan di air dengan diikat tali di bagian belakang bahtera. Al-Quran Surat Hud ayat 40-41. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, dan keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Istri dan seorang putra Nabi Nuh menganggap Nabi Nuh aneh. Mereka tidak mau mengikuti dan mendukung Nabi Nuh. Mereka termasuk orang-orang sombong dan ingkar kepada Allah. Mereka lebih memilih berpihak kepada kaum yang tidak beriman dan hidup bermewah-mewah. Nabi Nuh berwasiat kepada anak-anaknya, Aku menyuruhmu 2 hal dan melarangmu dari 2 hal.
Aku menyuruhmu untuk tetap mengakui La ilaha illallah. Sesungguhnya La ilaha illallah lebih berat dari langit dan bumi. Aku juga mewasiatkan kalimat Subhanallah wa bihamdi. Kalimat ini adalah penghubung segala sesuatu. Dengan kalimat tersebut, makhluk hidup diberi rezeki. Aku melarang kalian dari perbuatan syirik dan menyombongkan diri. Setelah Nabi Nuh beserta pengikutnya merampungkan pembuatan bahtera, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya mengumpulkan berbagai macam hewan secara berpasang-pasangan dan menaikkannya ke dalam kapal. Allah telah memberi petunjuk bahwa Allah akan mengirimkan banjir yang sangat besar. Segala macam perbekalan sudah disiapkan. Setelah semua terangkut, pintu kapal ditutup rapat. Di luar kapal, orang-orang yang ingkar menganggap yang mengikuti Nabi Nuh sudah gila dan bodoh. Mereka tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tetap dalam pendiriannya sebagai penyembah berhala. Sesuai janji Allah, maka azab atau hukuman untuk orang-orang yang ingkar didatangkan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Air tercurah dari langit disertai badai yang menghantam bumi. Sedang dari dalam bumi air-air menyembur keluar dari tanah. Kaum yang ingkar berlari ke sana kemari dan berteriak minta tolong kepada para berhala-berhala mereka. Tolong! Istri dan putra pertama Nabi Nuh juga hanyut terbawa arus. Saat itu, Nabi Nuh masih berusaha menolong. Namun putranya tetap tidak mau naik ke atas kapal. Ia lebih suka mencari gunung yang tinggi sebagai tempat berlindung. Setiap mereka sampai di tempat yang tinggi, air selalu dapat mengejar dan menenggelamkan mereka. Bahtera atau kapal Nabi Nuh mulai bergerak berlayar. Perlahan tapi pasti, kapal besar itu terdorong oleh datangnya air bah yang bergulung-gulung. Orang-orang yang tidak mempercayai seruan Nabi Nuh alaihissalam akhirnya hanyut terseret ombak, tenggelam dan binasa. Kisah banjir besar ini dan adanya kapal Nabi Nuh diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan. Di atas bahtera, kesabaran Nabi Nuh beserta kaum mukmin diuji. Ratusan hari mereka berada di atas gulungan ombak, terombang-ambing hingga akhirnya berlabuh di pegunungan Judi selama 30 hari. Pada tanggal 10 Muharram atau Asyura, banjir benar-benar surut. Nabi Nuh beserta kaum mukmin mengucapkan rasa syukur. Mereka mulai membebaskan satu persatu binatang yang ada di dalam kapal. Hewan-hewan ini mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Sebuah peradaban baru harus dibangun kembali dari awal, dengan harapan menjadi kehidupan yang lebih baik. Nabi Nuh memiliki 5 orang putra, yakni Ham, Syam, Yafit, Yam, dan Abir. Yam meninggal tenggelam saat banjir besar. Abir meninggal sebelum terjadi banjir. Ham, Syam, Yafit adalah 3 orang anak yang ikut Nabi Nuh berlayar. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dari semua orang yang selamat, tidak ada satupun yang memiliki keturunan, kecuali ketiga putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Ham adalah bapaknya orang Habasyah atau kulit hitam. Setelah peristiwa banjir besar, Ham dan keturunannya pergi ke selatan dan menetap di Irak Selatan. Setelah itu, sebagian pergi ke arah tenggara menuju India. Disusul sebagian lagi ke arah barat daya menuju Afrika. Sedangkan Sam dan keturunannya berhijrah ke barat daya menuju Jazirah Arab. Setelah itu, mereka berpencar di sana. Sementara itu, keturunan Yafit sebagian pergi ke arah timur, yaitu Asia, dan sebagian lagi menuju arah barat. Di antara keturunan Yafit ini adalah bangsa Turki, Sakalibah, Yajud, dan Majud. Uang sudah ada sejak masa Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum memakai uang, transaksi jual beli dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Kemudian dibuat sarana lain untuk menukar barang dengan uang. Masyarakat Sumeria pada masa Nabi Nuh membuat uang dari kulit-kulit kerang laut. Kisah bahtera Nabi Nuh termuat di hampir seluruh kitab suci dengan berbagai macam versi.
Sejumlah ilmuwan, terutama ahli arkeologi, melakukan penelitian lokasi keberadaan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang diduga berada di daerah Mesopotamia atau saat ini dikenal dengan negara Irak. Sedangkan keberadaan kapal Nabi Nuh masih menjadi perdebatan, termasuk penemuan di Gunung Judi. Meski bentuk puncak Gunung Judi berbentuk seperti bahtera, tetapi para ahli belum dapat memastikan bahwa di gunung itulah bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlabuh. Al-Quran menjelaskan bahwa bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di atas Gunung Judi. Sebagian menjelaskan bahwa Judi adalah nama pegunungan di Pulau Ibnu Umar, Mausil atau puncak Gunung Ararat di Turki. Di bagian atas bukit Judi tersebut mirip dengan bentuk kapal atau perahu. Nabi Nuh pada masanya juga berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Nuh alaihissalam berpuasa sepanjang tahun, kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang Maha mengetahui. Demikian kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.